Pabrik gula di Jawa Tengah itu terkenal dengan kesibukannya yang tak henti, namun ada sesuatu yang lebih gelap yang bersembunyi di antara asap dan mesin-mesinnya. Setiap tahun, ada saja pekerja yang menghilang tanpa jejak, tubuh mereka ditemukan, tergeletak dengan cara yang tak wajar. Tapi tak ada yang berani bertanya mengapa. Aku, Ardo, seorang karyawan baru, datang dengan keyakinan bahwa itu semua hanya desas-desus belaka. Hingga suatu malam, saat aku mendengar bisikan yang mengatakan bahwa pabrik ini selalu membayar tumbal untuk menjaga kelangsungan produksinya. Lalu, apakah aku akan menjadi tumbal berikutnya? Namaku Ardo. Hari itu, pagi yang samar dengan kabut tipis menutupi jalanan kampung, aku tiba di sebuah tempat yang hanya pernah kudengar dari bisik-bisik para tetangga lama di Solo. Pabrik Gula Rahayu. Pabrik tua yang konon katanya menyimpan sejarah kelam. Tapi siapa peduli cerita lama? Aku hanya ingin bekerja, menghidupi diri sendiri, tidak lebih. Begitu langkahku menjejak gerbang besi setinggi 2 meter yang berkarat di pinggir desa, dada ini terasa sedikit sesak. Bukan karena takut, kupikir, tapi mungkin karena aroma menyengat dari ampas tebu yang mengendap di udara. Entah mengapa, sejak pertama kali aku melihat tembok-tembok tinggi pabrik itu, rasanya seperti sedang diamati, padahal jelas-jelas aku sendirian. Mas Ardo, ya? Suara itu membuyarkan lamunanku. Seorang pria paruh baya dengan topi pabrik yang pudar menghampiriku sambil tersenyum tipis. Di bajunya tertulis, Pak Widodo, Supervisor Produksi. Iya, Pak. Jawabku cepat. Hari pertama saya. Ia mengangguk, lalu mempersilakan aku masuk. Kami melewati lorong sempit menuju ruang administrasi. Langkah kami menggema di lantai semen yang penuh noda-noda tua, seperti bekas tumpahan. Entah apa. Gak usah tegang. Di sini biasa aja, asal kerja benar. Jangan banyak tanya, katanya, ringan, tapi justru membuatku makin waspada. Setelah tanda tangan beberapa dokumen, aku diberi seragam dan diantar ke ruang giling. Di sana, deru mesin tua terdengar bagai raungan makhluk besi yang lapar. Panas dan lembab. Di sudut ruang, kulihat seorang pria kurus sedang memeriksa katup pipa. Wajahnya pucat dan gerakannya kaku. Kiman, ini anak baru. Namanya Ardo. Ajarin, dia cara ngatur aliran tebu dari ruang penyimpanan. Ujar Pak Widodo. Tanpa menoleh, pria itu hanya menjawab, iya, singkat, dingin. Aku mulai mempelajari sistem pabrik, perputaran produksi, kontrol valve, pembersihan filter. Semuanya cukup jelas. Tapi yang tidak jelas justru sikap orang-orang di sekitarku. Tidak ada yang benar-benar mau mengobrol, kecuali satu orang, Darto. Darto adalah tukang usil yang sepertinya tidak terlalu peduli dengan aura mencekam tempat ini. Suatu kali saat kami sedang istirahat makan siang, ia menepuk bahuku keras-keras. Bro, udah tahu belum? Setiap ada karyawan baru masuk, pasti ada yang hilang, katanya sambil nyengir. Aku tertawa canggung. Maksudnya? Ya, hilang gitu aja. Entah keluar, entah... Ya, tahu sendiri. Ia mengerling, lalu menatapku dalam-dalam. Mungkin kamu giliran berikutnya. Hati-hati ya, hehehe, candaan yang buruk. Tapi yang membuatku merinding adalah tatapan karyawan lainnya saat mendengar ucapan itu. Tidak ada yang tertawa. Bahkan Giman hanya menatapku dari kejauhan. Datar. Seperti mengamati sesuatu yang tidak lama lagi akan lenyap. Aku mencoba mengusir pikiran itu. Tapi malam pertama di barak pekerja membuat semuanya makin nyata. Sekitar tengah malam aku terbangun karena mendengar suara pelan, seperti orang memanggil. Ardo, aku menahan napas, tak ada siapa-siapa di kamar. Tapi suara itu datang lagi, lebih jelas. Dari arah jendela, ku dekati pelan, jantungku berdetak tak karuan. Dan saat aku mengintip keluar, hanya ada pohon-pohon tebu yang berdiri kaku. Tapi ada sesuatu di antaranya. Seperti bayangan hitam. Diam. Menatap ke arahku. Aku menutup jendela secepatnya. Menguncinya. Lalu berusaha tidur sambil membatin.
Mungkin cuman perasaan. Mungkin hanya capek. Mungkin, tapi jauh di dalam hati aku tahu ini baru permulaan. Hari-hari pertama di pabrik gula Rahayu berlalu seperti lintasan waktu yang aneh. Ada bagian yang berjalan lambat, seperti saat aku menatap mesin-mesin tua yang meraung bagai makhluk purba. Tapi ada juga bagian yang melesat cepat. Waktu istirahat, misalnya, ketika aku berharap bisa bernafas lebih lega, namun justru dipenuhi dengan tatapan kosong para pekerja lain. Aku mulai memperhatikan sesuatu. Tidak ada yang benar-benar tersenyum. Mereka menyapa, iya. Mereka menjawab pertanyaan juga. Tapi senyum yang kutemukan di wajah mereka hanyalah garis tipis yang dingin, seolah bibir mereka dipaksa bergerak oleh kebiasaan, bukan perasaan. Kecuali Darto. Pria itu selalu punya celah untuk bercanda. Ia bercerita tentang pabrik, tentang roh-roh, penasaran, bahkan tentang tikus sebesar kucing yang katanya bersarang di lorong bawah. Semua disampaikan dengan gaya setengah main-main, setengah serius. Mas Ardo, katanya suatu siang sambil menyeruput kopi kental yang dia bawa sendiri dari rumah. Kamu tahu nggak, pabrik ini nggak pernah tutup sejak zaman Belanda. Mesin-mesin itu udah ratusan tahun berdiri, tapi tetap jalan. Aku menoleh. Serius? Iya. Ajaib kan? Darto tertawa. Tapi ya, ada harganya juga. Aku menunggu kelanjutan kalimatnya, tapi Darto hanya mengangkat alis lalu berdiri. Nanti, kamu juga tahu sendiri. Jangan terlalu penasaran, Mas. Hari itu, sore menjelang dengan langit abu-abu yang menindas. Kami dipanggil untuk apel mendadak di halaman belakang pabrik. Ada seorang pekerja yang terpeleset dan hampir kehilangan tangan, karena salah posisi saat mengganti sabuk mesin. Semua berkumpul, termasuk aku. Pria itu bernama Sukimin. Ia lebih tua dariku, mungkin 40-an. Saat kami datang, ia duduk di atas tandu, pucat dan gemetar. Tapi yang aneh, tidak ada yang terlihat panik. Tidak ada rasa cemas di wajah para pekerja. Seolah semua ini biasa. Pak Widodo datang. Wajahnya tetap tenang seperti biasa, lalu berkata, "Ini peringatan. Kalau kerja nggak fokus bukan mesin yang disalahkan." Aku menatapnya lekat-lekat. Bahkan saat melihat darah menetes dari jari Sukimin, ia tetap berdiri tegak, dingin seperti dinding pabrik ini. Malamnya aku mencoba mengobrol dengan Giman. Ia sedang menyortir alat-alat di ruang kontrol. Kurasa, di antara semua orang di sini, hanya dia yang mungkin bisa memberiku jawaban. Atau setidaknya sedikit rasa masuk akal. Pak Giman, aku membuka suara hati-hati. Emangnya sering ya, ada kecelakaan di sini? Ia tak langsung menjawab. Matanya tetap fokus pada obeng dan baut di meja. Namanya pabrik tua, katanya akhirnya. Kalau nggak hati-hati, ya kejadian. Tapi ini bukan cuma tentang hati-hati kan? Maksud saya, semua orang kayak udah biasa lihat orang hampir mati. Ia berhenti bergerak. Lalu, dengan suara sangat pelan, ia menjawab, "Mas Ardo, kerja aja yang bener. Jangan tanya yang nggak perlu." Aku ingin membalas, tapi napasku seketika terhenti saat melihat bayangan di balik kaca pintu ruang kontrol, seperti siluet seseorang, berdiri diam, mematung. Tapi saat kubuka pintu, hanya lorong kosong yang menyambut. Aku bergidik. Esoknya, Darto datang padaku dengan wajah berseri seperti biasa. Kami bertugas bareng di ruang pengemasan. Sambil bekerja, ia kembali melontarkan lelucon-lelucon khasnya. "Mas Ardo," katanya sambil mengangkat satu kantong gula. "Tahu nggak, kalau katanya, setiap pabrik ini produksi di atas target, harus ada satu yang dikorbankan?" Aku menoleh cepat. "Maksudnya?" "Ya, tumbal. Buat penyeimbang," katanya. "Supaya mesin nggak ngambek," katanya lagi. "Kalau nggak ada, nanti banyak kecelakaan." Dan kamu percaya? Darto tertawa. Tapi tawanya cepat mereda, lalu ia mendekat, membisik. "Kamu tahu nggak, siapa yang terakhir disebut dalam daftar pengganti itu?" Aku diam. Darto menepuk bahuku. "Namamu, Mas."
Tapi jangan takut, itu cuma candaan. Mungkin. Ia tertawa lagi. Tapi kali ini tawanya terdengar pahit. Setelah ia pergi, aku termenung di depan mesin pengepakan. Pandanganku kosong, pikiranku kacau. Apakah semua ini cuma lelucon murahan, atau ada sesuatu yang memang sengaja disembunyikan? Aku mencoba mengabaikan semuanya, fokus bekerja. Tapi malam itu, mimpiku kembali buruk. Aku bermimpi berada di ruang produksi, tapi semuanya gelap. Mesin tetap beroperasi, tapi tidak ada orang, hanya aku. Dan di antara deru mesin, aku mendengar suara bisikan yang sama. Pelan, berat, Ardo. Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Kamar barak gelap gulita. Kipas di langit-langit berderit pelan. Aku ingin pulang, tapi sesuatu menahanku. Dan semakin lama aku di sini, semakin aku merasa pabrik ini tidak hanya menggiling tebu. Ia menggiling lebih dari itu. Malam kembali turun seperti kabut yang menelan segalanya. Setelah 3 minggu bekerja di pabrik gula Rahayu, aku mulai memahami ritme hidup yang tak biasa di sini. Ritme yang tidak ditentukan oleh jam kerja, tapi oleh sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa mengawasi dari balik bayang-bayang. Suara mesin yang meraung, aroma tebu yang manis tapi getir, dan bisikan samar yang kadang muncul entah dari mana. Semua mulai menyatu dalam keseharianku. Tapi yang paling sulit kupahami bukanlah mesin atau kerja berat itu, melainkan orang-orang di sekitarku. Mereka terlalu tenang, terlalu diam. Kecuali Darto, yang sempat membuatku sedikit merasa normal di tengah keganjilan. Tapi setelah lelucon sialan tentang tumbal, semua berubah. Darto jadi lebih pendiam, dan aku mulai melihat sesuatu yang tidak seharusnya kulihat. Hari itu aku kembali bertanya pada Giman. Kami sedang mengganti sabuk penggiling yang aus dan aku merasa perlu bicara. Pak Giman, kataku sambil menyeka keringat. Saya masih kepikiran soal omongannya Darto. Giman diam. Tangannya tetap sibuk memutar murbaja dengan kunci pas. Yang soal tumbal itu, lanjutku. Ia menghentikan gerakannya. Menatapku pelan. Kamu baru, belum tahu apa-apa. Jadi jangan coba tahu. Apalagi ngomong soal hal-hal kayak gitu. Tapi saya... Sst, ia memotongku. Dengar ya, Do. Di sini, kalau kamu pengen tetap kerja, tetap hidup, cukup kerja aja. Jangan tanya. Jangan lihat. Nada suaranya datar, tapi matanya penuh tekanan. Seakan dia tidak sedang menasihati, tapi memperingatkan. Hari itu berakhir tanpa kejadian. Tapi malamnya, aku tidak bisa tidur. Aku terbangun karena suara. Lagi-lagi suara itu. Pelan, menyeret. Seperti bisikan dari jauh tapi terasa dekat sekali di telinga. Ardo. Aku bangun dan duduk di ranjang. Nafasku terengah. Kamar barak sunyi. Hanya suara kipas tua yang berdetak malas di langit-langit. Tapi suara itu masih ada, menggema di kepala. Aku keluar dari kamar, melangkah ke lorong. Barak. Pekerja gelap dan kosong. Angin malam membawa aroma gula hangus yang tajam menusuk. Entah kenapa kakiku berjalan ke belakang pabrik. Ke arah gudang yang selama ini selalu tertutup rapat. Tapi malam itu, pintunya terbuka sedikit. Aku menelan ludah. Jantungku berdetak tak karuan. Tapi rasa penasaran mengalahkan takutku. Kupelankan langkah, mendorong pintu yang berderit pelan. Di dalamnya gelap. Hanya cahaya dari layar ponsel yang jadi penerang. Debu menari di udara. Rak besi tua berdiri seperti tulang-tulang raksasa. Di ujung ruangan, di balik tumpukan karung, ada pintu kecil yang hampir tak terlihat. Aku membuka pintu. Itu. Ternyata tangga menurun. Dingin. Sunyi. Aroma tanah lembab dan besi tua memenuhi hidungku saat aku menuruni anak tangga itu. Lorong sempit itu membawaku ke sebuah ruangan. Dindingnya dari batu kasar, penuh bercak kehitaman. Di tengah ruangan, aku melihatnya, altar kayu sederhana, kotor dan tua. Di atasnya ada sesajen layu, sisa darah kering, dan selembar papan kayu panjang yang dipaku ke dinding. Papan itu penuh nama,
Beberapa tertutup noda, beberapa tercoret. Tapi satu nama paling bawah terbaca jelas. Darto. Napas tercekat di tenggorokanku. Punggungku langsung dingin. Rasanya seperti ada yang meremas dadaku. Aku mundur. Tanganku gemetar. Tapi baru saja aku berbalik untuk lari, seseorang berdiri di ambang pintu. Pak Widodo. Tak ada suara. Tak ada ekspresi marah. Ia hanya menatapku datar. Kamu sudah lihat ya? Aku terlalu terkejut untuk menjawab. Kamu pikir kamu bisa masuk kemana saja? Di tempat ini, semua yang tahu harus memilih. Nafasku tercekat. Saya cuman besok pagi. Ruang saya. Datang jam 8, katanya datar, lalu berbalik pergi. Aku tak bisa tidur malam itu. Tubuhku gemetar di ranjang. Setiap kali aku memejamkan mata, yang kulihat adalah nama-nama di papan tua itu, dan wajah Darto yang sempat menatapku dengan senyum aneh 2 hari lalu. Apakah itu lelucon terakhirnya, atau peringatan? Satu hal yang kupahami malam itu. Di tempat ini, ada aturan yang tak tertulis, dan aku baru saja melanggarnya. Ruang Pak Widodo masih menyisakan hawa aneh ketika aku keluar dari sana pagi itu. Seolah udara di dalamnya lebih berat, lebih dingin, meski matahari sudah meninggi, dan uap panas dari pabrik mulai merayap kemana-mana. Langkah kakiku terasa ringan tapi kosong. Aku berjalan ke ruang produksi, menembus deru mesin, dan bau tebu yang makin hari terasa makin menyesakkan. Tapi yang paling menyiksa bukanlah panas atau kebisingan itu, melainkan apa yang kini ku ketahui. Keseimbangan, katanya. Kata itu terus berputar di kepala. Seimbang menurut siapa? Dan siapa yang menentukan harga dari keseimbangan itu? Darto, Sukimin. Entah siapa lagi yang sudah dibayar oleh pabrik ini demi menjaga produktivitas tetap stabil. Dan sekarang, aku tahu. Aku tak lagi netral. Tak lagi bisa berpura-pura tidak tahu. Pabrik ini seperti makhluk hidup. Ia menelan, menggiling, dan menyimpan rahasia dalam-dalam. Tak memberi kesempatan pada siapapun untuk keluar setelah tahu terlalu banyak. Di ruang kerja, aku kembali bertugas bersama Giman. Ia masih sama seperti biasanya, pendiam dan fokus. Tapi hari itu, aku memberanikan diri lagi untuk bertanya. Bukan karena ingin tahu, tapi karena aku merasa aku perlu tahu. Sebelum semuanya, terlambat, Pak Giman, kataku sambil membersihkan filter mesin. Sukimin kemarin, kenapa bisa kejadian pas panen mulai? Ia berhenti sejenak, menatapku dengan mata yang tampak lelah. Pabrik ini punya jadwalnya sendiri. Maksudnya, ia mendekat, suaranya pelan seperti bisikan. Setiap musim panen besar pasti ada yang dikorbankan. Biar hasil tetap manis. Gula tetap lancar. Mesin nggak mogok. Karyawan nggak banyak yang sakit. Itu udah dari dulu, Do. Bahkan sebelum aku kerja di sini, aku bergidik. Siapa yang mulai semua ini? Orang atas, jawabnya cepat. Yang dulu-dulu, tapi sistemnya jalan terus, sampai sekarang. Nggak semua tahu, cuman yang dipilih. Sisanya cukup diam. Aku terdiam. Pikiranku seperti kabut tebal yang tak bisa kutembus. Lalu ia menatapku dalam-dalam. Pak Widodo ngajak kamu ke ruangannya? Aku mengangguk. Ia menghela napas panjang. Berarti kamu udah dilirik, udah dianggap cocok, mungkin bakal diajak lebih dalam. Apa maksudnya, Pak? Ia menggeleng. Kalau kamu udah masuk, kamu nggak bisa keluar. Kalimat itu terasa seperti palu yang menghantam dadaku. Berat dan telak. Hari itu, jam kerjaku berjalan seperti mimpi buruk yang lambat. Aku melihat semua hal dengan cara yang berbeda sekarang. Mesin tak lagi sekadar mesin. Pipa-pipa uap itu seperti urat nadi makhluk besar yang terus menghisap tenaga manusia. Dan setiap tumpukan karung gula yang melewati jalur produksi, seperti sisa-sisa dari orang yang pernah hidup. Di barak malamnya, aku tak bisa tidur. Bunyi serangga dan suara mesin yang masih berdengung dari kejauhan membuat pikiranku melayang ke berbagai arah. Aku mencoba menulis, mencatat semua yang kutahu,
Selembar kertas yang kuselipkan di bawah bantal. Hanya itu caraku bertahan, menyimpan kebenaran meski dalam diam. Tapi tepat tengah malam, aku kembali mendengar suara itu. Ardo. Kali ini, lebih jelas. Lebih dekat. Bukan dari mimpi, aku membuka mata lebar-lebar. Keringat dingin mengalir di pelipis. Langkah kaki terdengar di luar barak. Perlahan, teratur. Seperti seseorang yang sengaja memperdengarkan kehadirannya. Aku menahan napas. Jantungku berdegup kencang. Tanpa sadar, aku berjalan ke jendela. Mengintip, keluar. Di tengah bayangan batang-batang tebu yang bergoyang pelan karena angin malam. Seseorang berdiri, tak bergerak. Wajahnya tak terlihat jelas, hanya siluet. Tapi tubuhnya kurus, seperti Darto. Aku mundur dengan cepat, menutup jendela rapat-rapat. Tidur malam itu mustahil. Pagi harinya, kabar datang. Salah satu pekerja baru yang masuk 2 minggu lalu, Rio, menghilang. Tidak datang kerja, tidak pulang ke barak, tasnya masih di tempat. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Tidak ada yang bertanya juga. Pulang, kata salah satu mandor. Mungkin gak betah, tapi aku tahu, tidak sesederhana itu. Karena namanya, kutemukan tertulis dengan pensil pudar di papan kayu yang kulihat malam di ruang bawah tanah Rio. Tertulis tepat di bawah nama Darto, dan aku hanya bisa menunggu. Menunggu kapan namaku menyusul mereka. Hari-hari setelah Rio menghilang berjalan lambat. Bukan karena beban kerja, tapi karena rasa takut yang perlahan menggerogoti dari dalam. Aku masih bekerja seperti biasa. Menyapa, memeriksa, mesin, mencatat hasil produksi, tapi di balik rutinitas itu, pikiranku seperti berada di tempat lain. Setiap malam, aku mengecek ulang catatan kecil yang kusimpan di bawah bantal. Nama-nama, tanggal, dan kejadian yang kukumpulkan sejak pertama kali aku merasa ada yang tak beres. Seolah dengan menuliskannya, aku bisa mengunci semuanya di atas kertas, supaya tak menelan kewarasanku sepenuhnya. Tapi pagi ini, sesuatu berbeda. Pak, Widodo memanggilku lagi. Bukan ke ruangannya, tapi ke gudang belakang. Tempat pertama aku menemukan tangga yang membawaku ke ruang bawah tanah. Mas Ardo, ikut saya sebentar, katanya tanpa nada emosi. Aku ingin menolak, tapi suaranya tidak memberi pilihan. Langkahku mengikuti dia melintasi lorong sempit, menuruni tangga, melewati pintu tua yang kini tidak dikunci lagi. Seakan aku sudah dianggap bagian dari tempat itu. Atau bagian dari apapun yang mereka sembunyikan. Di ruang bawah tanah, suasana tetap sama. Dingin, lembab, dan terasa seperti perut dunia. Tapi kini, altar kayu itu terlihat berbeda. Lebih bersih. Seolah seseorang baru saja memperbaruinya. Pak Widodo menatapku lekat-lekat sebelum berbicara. Kamu sudah lihat lebih dari yang seharusnya. Sekarang waktunya kamu tahu semuanya. Aku diam, tak mampu bertanya. Dulu, saat pabrik ini baru dibangun, ada puluhan pekerja meninggal. Kecelakaan kerja, penyakit, kelaparan. Mereka dikubur begitu saja di sini. Tanah ini menyimpan banyak darah. Dan sejak itu, mesin-mesin ini mulai hidup dengan caranya sendiri. Aku menahan napas. Orang-orang percaya, pabrik ini perlu tumbal untuk tetap berjalan. Awalnya cuma mitos. Tapi ketika produksi naik setiap kali ada pekerja meninggal, orang mulai percaya. Dan lama-lama, dijadikan sistem. Sistem? Tanyaku pelan, gemetar. Iya, satu nama, setiap panen besar. Satu tubuh, untuk satu musim manis. Gula yang kita kirim ke luar kota, bukan cuma hasil kerja keras, tapi hasil keseimbangan. Mataku tertuju pada papan nama di dinding. Nama-nama itu tertulis dengan tinta pudar, tapi satu persatu menjerit dalam diam. Lalu Pak Widodo melanjutkan, kamu dipanggil karena pabrik memilihmu. Kamu muda, cepat belajar, dan kamu tidak lari saat melihat semua ini. Jadi, saya harus ikut. Bukan ikut, memilih. Ia berjalan ke altar, mengambil sebuah kotak kayu kecil,
lalu memberikannya padaku. Apa ini? Buka saja. Di kamar nanti. Tapi ingat, begitu kamu buka, pintu ini tidak bisa ditutup lagi. Ia pergi meninggalkanku di ruangan itu. Aku berdiri membeku, kotak kayu itu di tangan. Rasanya berat seperti beban dunia. Malamnya aku duduk di ranjang, memandangi kotak itu. Tak besar. Hanya seukuran buku. Tapi aromanya aneh, seperti kayu basah dicampur darah kering. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada 3 benda. Sepotong kain putih dengan noda merah samar. Sebuah paku tua berkarat. Dan secarik kertas dengan tulisan tangan. Nama berikutnya, kamu yang tentukan. Aku nyaris melempar kotak itu, tapi tubuhku tak bisa bergerak, seolah kata-kata di kertas itu mengikatku. Malam itu, mimpi buruk datang lebih kejam dari biasanya. Aku melihat diriku berdiri di tengah pabrik yang terbakar. Asap hitam menutupi langit. Tubuh-tubuh terbaring tanpa suara. Di tengah kobaran api, altar itu berdiri utuh. Dan di atasnya, aku sendiri. Tersenyum. Keesokan harinya saat jam istirahat, Giman duduk di dekatku tanpa banyak bicara. Tapi sebelum ia pergi, ia berbisik pelan. Kamu sudah buka kotaknya? Ya. Aku menatapnya, tak bisa menjawab. Ia hanya mengangguk. Kalau kamu belum siap, kamu masih bisa menolak. Tapi ada harganya juga. Harga? Ia berdiri dan menepuk bahuku. Kalau kamu tidak kasih 1, pabrik yang akan ambil 2. Dan kata-katanya menghantam kepalaku seperti palu. Pabrik ini tidak pernah kenyang. Dan sekarang, aku sedang dipaksa menjadi salah satu yang memberi makan. Aku kembali bekerja sore itu dengan kepala yang berdenyut. Tapi kali ini, aku merasa orang-orang mulai memperhatikanku. Tatapan yang berbeda. Tidak lagi sinis, tapi seperti menyambut atau menunggu. Menunggu aku memilih siapa. Karena sekarang, akulah yang memegang paku. Hari-hari berikutnya tak pernah benar-benar terang. Bahkan, ketika matahari menyengat dari atas, segalanya terasa kelabu di mataku. Seperti kabut tipis yang tak bisa hilang, membungkus pabrik, dan semua isinya dalam bayang-bayang kematian yang tak terlihat tapi terasa nyata. Aku mencoba bekerja seperti biasa, memeriksa mesin, mengangkut ampas, mencatat hasil gilingan, tapi semuanya terasa asing. Mesin-mesin itu seperti monster yang menunggu untuk makan. Dan aku tak lagi tahu siapa di antara kami yang sebenarnya sedang digiling. Kotak kayu pemberian Pak Widodo masih tersimpan di laci kecil di barak. Setiap malam aku membuka dan menatap isinya. Kain putih bernoda, paku karat, dan selembar kertas dengan kalimat pendek. Nama berikutnya, kamu yang tentukan. Kalimat itu menempel di kepalaku seperti kutukan. Di setiap wajah yang kulihat, aku bertanya-tanya. Apakah dia layak jadi tumbal? Dan segera setelah pertanyaan itu muncul, aku merasa jijik pada diriku sendiri. Apa yang sudah pabrik ini ubah dari dalam diriku? Giman semakin sering memerhatikanku, meski ia jarang bicara. Tatapannya seperti tahu apa yang sedang berkecamuk dalam dadaku. Ia pernah bilang, kalau kamu udah buka kotaknya, artinya kamu udah setengah masuk. Tapi sekarang aku sadar, tak ada setengah. Di sini, kamu masuk atau dikorbankan. Sore itu, kejadian aneh kembali terjadi. Salah satu pekerja baru, Yayan, jatuh dari tangga besi saat sedang memeriksa tangki uap. Ia tidak meninggal, tapi kakinya patah. Anehnya, tangga itu sebelumnya dalam kondisi baik. Tak ada karat, tak ada bagian yang longgar. Dia mungkin gak cocok sama tempat ini, gumam Giman saat kami membantu membawa Yayan ke ambulans. Ini kecelakaan? Tanyaku pelan. Di pabrik ini, jawabnya, gak ada yang benar-benar kebetulan. Malamnya, aku kembali ke gudang. Tak tahu apa yang kucari. Mungkin kejelasan. Mungkin cara untuk keluar. Tapi pintu ke ruang bawah tanah kini terkunci. Gembok besi besar menahan.
Di atasnya tergantung secarik kertas. Pilih sekarang, atau kami pilih untukmu. Tubuhku gemetar. Di jalan kembali ke barak, aku melihat sesuatu yang membuatku berhenti. Di samping jalur pembuangan, dekat tumpukan karung ampas, ada sesosok tubuh berdiri diam. Ia tidak bergerak, hanya menatap ke arahku. Darto, atau sesuatu yang menyerupainya. Wajahnya pucat, mata cekung dan tak berkedip. Tapi, senyumnya itu seperti bisikan dari dunia lain. Aku terjatuh ke tanah, tapi saat aku bangkit dan menoleh kembali, dia sudah menghilang. Malam itu, aku tak tidur. Esok paginya, di ruang makan barak, Giman duduk di hadapanku tanpa sepatah kata. Ia meletakkan sesuatu di meja. Sebuah daftar kehadiran karyawan. Nama-nama, baru, katanya pelan. Kamu bisa pilih dari sini, yang belum lama kerja, yang masih bisa hilang tanpa banyak tanya. Aku menatapnya, marah dan takut bercampur jadi satu. Jadi, ini tugas saya sekarang, memilih siapa yang mati. Ia menatapku tajam. Bukan kamu yang buat aturan, tapi sekarang kamu bagian dari sistem. Pilih satu dan kamu aman. Atau, kita semua yang bayar. Aku berdiri, hampir membalikkan meja. Tapi semua orang di ruangan itu hanya menunduk. Tidak ada yang menghentikanku. Tidak ada yang membela. Karena mereka semua sudah tahu ini lama. Aku membawa daftar itu kembali ke barak. Menatap setiap nama. Usia, posisi kerja. Tak satu pun dari mereka layak untuk mati. Tapi setiap jam yang berlalu tanpa keputusan, pabrik ini akan memilih sendiri. Dan pilihannya bisa siapa saja. Termasuk Giman, atau aku. Atau anak muda yang baru masuk tadi pagi. Denny, usia 21 tahun, sopan, pemalu, dan masih sering salah saat mencatat waktu shift. Namanya ada di daftar. Aku menutup mata, menarik napas panjang. Apakah aku sanggup? Apakah dengan menyelamatkan diriku, aku harus mengorbankan orang lain? Malam itu, Pak Widodo datang ke barak. Sudah? Tanyanya singkat. Aku hanya diam. Baik. Sampai tengah malam. Kalau tidak, kita anggap kamu menolak. Ia berbalik, meninggalkan ruangan tanpa suara. Dan malam pun terasa lebih panjang dari biasanya. Aku duduk sendiri, daftar nama di tangan. Di luar, suara mesin masih bergemuruh. Tapi dalam hatiku, hanya ada satu suara yang terdengar. Kalau kamu tidak kasih satu, pabrik akan ambil dua. Dan waktu terus berjalan. Tik, tik, tik. Tengah malam datang seperti maling. Sunyi yang melanda barak terasa, bukan sekadar karena orang-orang tidur, tapi seperti seluruh dunia menahan napas, menunggu keputusan yang belum juga kuambil. Di hadapanku masih tergeletak daftar nama. 12 orang. 12 wajah yang kini terasa akrab, karena setiap hari aku bekerja di antara mereka. Sebagian pemula, sebagian masih kikuk, tapi semuanya manusia. Bernapas. Bermimpi. Sama sepertiku. Dan malam ini, aku disuruh mencabut satu di antara mereka dari hidupnya. Selembar nama untuk digantikan dengan tumpukan karung gula. Kupandangi nama-nama itu lama, hingga mataku mulai kabur. Salah satu nama yang terus mengganggu pikiranku adalah Denny. Anak baru. Baru 2 minggu kerja. Ramah. Kadang terlalu cerewet, tapi itu hanya karena dia belum cukup tahu betapa dalamnya lubang yang ia injak. Aku tidak bisa. Ku peluk kepala dengan kedua tangan. Dada sesak. Oksigen seolah tak lagi cukup. Rasa bersalah mulai menekan tengkukku, membuatku ingin muntah. Tapi waktu tak menunggu. Jarum jam terus berdetak. Tik. 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 Pukul 2 dini hari, aku masih belum memilih. Dan saat itulah suara langkah. Kaki terdengar dari luar barak. Pelan, berirama, dan terlalu rapi untuk disebut langkah orang mabuk atau penjaga ronda. Aku berdiri, membuka sedikit tirai jendela. 4 orang berpakaian gelap. Wajah mereka tertutup masker. Tapi tubuh mereka aku kenali. 2 di antaranya adalah mandor pabrik. Sisanya aku tak yakin. Mereka berjalan menuju barak seberang.
tempat Denny tinggal. Dadaku mencelos. Aku berlari keluar tanpa pikir panjang, tapi langkahku langsung tertahan oleh sosok tinggi besar di dekat pintu. Pak Widodo. Sudah kubilang, suaranya pelan. Kalau kamu tidak memilih, pabrik akan memilih untukmu. Mataku melebar. Jangan dia. Saya belum, waktumu habis, katanya datar. Dan kami tak bisa menunggu orang yang ragu. Aku mencoba menerobosnya, tapi dia mendorongku mundur. Sekuat tenaga, aku terjatuh di tanah, lututku membentur kerikil, perih, tapi aku tak peduli. Aku bangkit lagi, dan di saat itu terdengar suara. Jeritan, pendek, lalu hening. Aku berhenti, dan dunia seakan ikut berhenti bersamaku. Denny sudah diambil. Keesokan harinya, tidak ada pengumuman resmi. Tidak ada berita tentang Denny. Tempat tidurnya kosong, tapi bersih. Seolah tak pernah ada yang tidur di sana. Beberapa orang bertanya, tapi tak ada jawaban. Dan perlahan, semua kembali bekerja seolah tak terjadi apa-apa. Semua, kecuali aku. Aku duduk di ruang makan, daftar nama itu masih di sakuku. Tapi satu, nama kini bisa kuhapus dengan garis tebal. Bukan karena aku memilih, tapi karena aku tidak memilih. Giman duduk di sampingku tanpa bicara. Ia tak perlu menanyakan apa-apa. Wajahku pasti sudah cukup menjelaskan. Sekarang kamu tahu rasanya. Gumamnya. Aku mengangguk, tak mampu berkata-kata. Pabrik ini nggak butuh alasan, lanjutnya. Ia cuma butuh tubuh. Sekali kamu ragu, dia ambil dua. Kadang, yang kamu sayang. Kadang, kamu sendiri. Aku menatapnya. Berarti aku nggak bisa keluar dari sini, ya? Ia menghela napas. Pintu keluar cuma ada dua, mati, atau diam seumur hidup. Malam itu, aku kembali membuka kotak kayu dari Pak Widodo. Kainnya kini berbau lebih tajam, dan paku karat itu terasa semakin berat. Setiap detik berlalu seakan membawa beban lebih berat daripada sebelumnya. Aku merasa seolah dunia ini hanya ada untuk menekan dan menguburku dalam pilihan-pilihan yang tak ada jalan keluar. Denny menghilang begitu saja, tanpa penjelasan, tanpa jejak. Seakan ia tak pernah ada, seperti benda yang hilang di dalam mesin yang terus berputar. Namun aku tahu, di balik ketidakhadirannya, ada sesuatu yang lebih mengerikan. Pabrik ini tak peduli siapa yang hilang, asalkan roda produksinya terus berputar, dan aku sudah terperangkap di dalamnya. Di ruang kerja, aku tak lagi bisa menatap rekan-rekanku dengan tenang. Setiap kali mataku bertemu mata mereka, aku melihat ketakutan yang sama. Mereka semua tahu apa yang terjadi pada Denny, meski tidak ada yang berani mengungkapkan. Setiap langkahku seakan sudah dirancang oleh tangan yang tak terlihat, tangan yang mengendalikan setiap gerakanku. Dan aku kini hanya bisa mengikuti langkah-langkah itu, tanpa mampu melawan. Di tengah kebingunganku, sebuah suara datang. Suara yang begitu familiar, namun kini terasa menakutkan. Ardo, kamu tahu kan apa yang harus dilakukan? Suara itu adalah suara Pak Widodo, yang tiba-tiba muncul di sampingku. Aku menoleh, tak bisa menutupi kebingunganku. Apa maksud Bapak? Ia tersenyum, namun senyum itu terasa lebih seperti senyuman predator yang siap memangsa. Ini bukan tentang pilihan lagi. Ini tentang kelangsungan. Jika kamu tidak memberi pabrik apa yang dibutuhkannya, maka kita semua akan jatuh. Ini adalah harga yang harus dibayar, Ardo. Aku menatapnya, merasa semakin terjepit. Dan siapa yang memutuskan harga itu? Pabrik memutuskan, jawabnya dengan nada datar. Dan kita hanya melaksanakan. Suasana di sekitar kami terasa begitu mencekam. Semua suara tiba-tiba hilang. Mesin-mesin yang berdengung seakan meredam suara dunia luar, membiarkan aku terjebak dalam kebisuan yang aneh. Aku merasa seolah tubuhku sendiri bukan milikku lagi. Otakku berputar, mencari cara untuk keluar dari cengkraman ini, tetapi rasanya tak ada jalan. Pabrik ini seperti makhluk yang hidup. Ia tahu setiap langkahku, mengawasi setiap gerakanku, dan tahu siapa yang perlu dikorbankan.
Saat itu, mataku tertuju pada selembar kertas di meja Pak Widodo. Ada sebuah nama di sana. Nama yang selama ini tak pernah aku lihat. Sebuah nama yang baru terdaftar 2 hari yang lalu. Nama itu tertulis dengan tinta merah. Ardo. Aku terkejut, nyaris terjatuh dari kursi. Apa maksud Bapak? Pak Widodo tetap tersenyum, namun ada sesuatu di balik senyumannya yang membuat bulu kuduku merinding. Kamu adalah pilihan terakhir kami. Seperti disambar petir, aku merasa tubuhku kaku. Tak ada udara yang bisa kutarik. Semua rasa takut dan kebingungan yang selama ini menyelimutiku kini terasa nyata, seperti pisau tajam yang menghujam ke dalam dada. Apa artinya itu? Tanyaku dengan suara bergetar. Itu artinya, jawab Pak Widodo sambil mendekatkan wajahnya, kamu yang akan menyelamatkan pabrik ini. Aku mundur sedikit, tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Bagaimana caranya? Saya tidak bisa. Pak Widodo mengangkat bahunya. Itu bukan pilihan, Ardo. Kamu tidak punya pilihan lagi. Darahku seperti membeku. Nama itu, namaku, tertera di daftar sebagai tumbal berikutnya. Tapi apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan menyelamatkan pabrik ini? Apa yang harus kulakukan untuk menjaga keberlanjutan semua ini? Aku mulai merasakan kepanikan yang luar biasa. Tiba-tiba, wajah Denny muncul di benakku. Apakah aku akan menjadi seperti dia? Menghilang begitu saja? Ataukah ada sesuatu yang lebih buruk lagi? Yang menanti? Pak Widodo berdiri dan berjalan menjauh, meninggalkan aku dengan kepalaku yang semakin pusing. Kamu punya waktu sampai tengah malam, katanya tanpa menoleh. Setelah itu kami yang akan menentukan. Aku melihat keluar jendela, ke pabrik, yang sibuk dengan kegiatan produksi. Seakan segala sesuatu berjalan dengan lancar, namun ada sesuatu yang tersembunyi di balik itu semua. Sesuatu yang mengerikan. Waktu terus berjalan. Detik demi detik. Dan aku tahu, semakin aku menunda, semakin besar ancaman yang akan datang. Aku bisa melawan, bisa berusaha lari, tetapi pabrik ini sudah mengikatku dalam jaring yang tak bisa kutembus. Jika aku menolak, apakah mereka akan mengambil lebih dari sekadar tubuh? Akankah mereka mengambil jiwaku? Aku kembali melihat daftar itu. Nama-nama yang sudah menghilang. Denny, Rio, dan mungkin aku berikutnya. Tapi tak ada yang bisa kukatakan. Tak ada jalan keluar. Aku sudah terjebak. Tengah malam datang, dan aku tahu waktuku hampir habis. Aku berdiri di depan pintu ruang bawah tanah. Tangan gemetar memegang paku karat itu. Tumpukan gula dan karung yang ada di sekitarku seperti simbol dari nasib yang akan kuterima. Sekarang, aku harus memilih. Atau, pabrik yang akan memilihku. Jam terus berdetak, dan detik-detik yang kurasakan semakin lambat. Di depanku, pintu ruang bawah tanah yang selalu terkunci kini terbuka lebar. Di dalamnya, mesin-mesin besar menggiling gula dengan suara berdenging yang mengerikan. Pabrik ini seolah hidup, menghisap segala sesuatu yang ada di sekitarnya, tanpa pernah merasa puas. Aku menggenggam paku karat itu, jemariku kaku. Rasanya seperti ada sesuatu yang menarikku ke dalam ruang itu, ke dalam kegelapan yang menjanjikan keberlanjutan, tetapi juga kematian. Di belakangku, langkah-langkah berat terdengar. Pak Widodo, diikuti beberapa mandor, berdiri di sana. Tatapan, mereka kosong tanpa emosi, seolah semua ini sudah biasa bagi mereka. Sudah saatnya, Ardo. Suara Pak Widodo datang seperti bisikan. Pilihlah, pabrik ini atau hidupmu. Pilihlah untuk selamat, atau selamanya menjadi bagian dari roda yang terus berputar. Aku terdiam, menatap ruang bawah tanah yang gelap. Di dalam sana, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar mesin dan gula. Sesuatu yang menggerakkan semuanya. Aku menutup mata, mencoba mendengar suara hatiku. Meskipun semuanya terasa tertutup oleh teriakan-teriakan yang tidak pernah terdengar. Aku tahu, apapun yang kutentukan, aku akan kehilangan bagian dari diriku. Namun apakah masih ada pilihan? Ardo, pilih sekarang.
Teriak salah satu mandor, suaranya penuh tekanan. Tiba-tiba, aku merasa ada suara lain yang datang. Suara itu bukan dari luar, tapi dari dalam diriku sendiri. Tidak. Aku membuka mataku. Aku tidak bisa menjadi bagian dari ini. Tidak lagi. Apakah aku siap menghadapi konsekuensinya? Aku tidak tahu. Tapi satu hal yang ku tahu, aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Dengan langkah mantap, aku melangkah mundur dari pintu bawah tanah, menatap Pak Widodo dan semua orang yang ada di sana. Tidak ada yang akan mati lagi, kataku dengan suara yang bergetar, namun penuh tekad. Tidak akan ada tumbal lagi. Pak Widodo menatapku tajam, senyumnya hilang. Jangan salah paham, Ardo. Kamu baru saja memilih jalan yang lebih berat. Aku tahu apa yang akan datang. Tapi sekarang, setidaknya aku bisa tidur dengan tenang, meski tahu bahwa hidupku akan selalu dikejar bayangan itu. Pabrik ini memang tidak akan berhenti berputar. Tetapi aku, akhirnya, berhenti menjadi bagian dari roda itu. Cerita ini berakhir di titik di mana Ardo harus menghadapi kenyataan pahit dari keputusan yang ia buat, dan apakah pabrik ini akan terus melahap siapa saja yang berani menentang sistem gelapnya.